Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sanatiang Bapak Dr. Haji Ahsanul Khaliq SOS MH. Kebetulan beliau adalah satu alma mater dengan Dewek, cuma beliau lebih cerdas karena kuliahnya lebih singkat dari Tiang. Bapak Bupati Lombok Timur, kandidat doktor, insya Allah beliau sebentar lagi juga akan doktor. Beliau sedang sibuk menyusun proposal disertasi. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sukuman Azmi MM, mudah-mudahan beliau tetap sehat untuk memimpin kita di Kabupaten Lombok Timur, beserta segenap unsur Porpimda yang berkesempatan hadir pada hari ini. Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus juga adalah Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ayahanda Bapak Haji Mesir Suryadi, yang senantiasa menyempatkan diri untuk selalu hadir di tempat kita ini ketika beliau tahu ada kegiatan-kegiatan di Yayasan Pondok Pesantren Qudratus Sholihin. Bapak Camat Jerowaru beserta unsur Porpincam dan segenap tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kepada pengajian inti nantinya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pengantar pengajian yang dalam hal ini yang akan membacakan biografi singkat Al-Maghfurillah Bapak Dr. Haji Lalu Muhammad Nuh. Karena dengan berlalunya wafat beliau sampai 11 tahun, banyak di antara kita, terutama sekali para generasi muda, yang tidak mengenal begitu jelas dengan sosok beliau. Biografi singkat niki sudah merupakan bagian agenda tahunan kita, dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan bisa kita susun sebuah buku tentang beliau. Kita berharap dukungan dari semua pihak, tentu sekali terutama para jamaah Yayasan Qudratus Sholihin, sehingga tahun depan mungkin kita mohon doa mudah-mudahan buku yang sudah direncanakan oleh pengurus yayasan untuk kita susun ini bisa selesai dan menjadi oleh-oleh kita pada peringatan haul tahun depan. Manaqib atau biografi singkat beliau ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang profil singkat beliau. Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Nuh, yang mempunyai nama kecil Lalu Kahfi. Jadi nama beliau dulu Lalu Kahfi, dilahirkan di Jerowaru pada tahun 1946. Beliau adalah putra keempat atau putra bungsu dari pasangan Mami Rumayat alias Haji Lalu Muhammad Soleh dengan Ina Suparap. Ini merupakan pernikahan beliau keempat. Jadi sejak dari orang tua beliau memang
Ya alhamdulillah pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagian besar kita tidak berani mengikutinya. Beliau bersaudara 9 orang. Jadi pertama dari pernikahan pertama Mami Nininda Haji Lalu Muhammad Soleh dengan seorang gadis bernama Bayi Siam alias Nenek Rewat yang berasal dari Batu Bawi yang sekarang Desa Pandanwangi. Pernikahan kedua dari pernikahan kedua lahir seorang perempuan bernama Bayi Rendap alias Ina Ruslan. Dan dari pernikahan ketiga di Barekedit, perempuan dari Barekedit Desa Pandanwangi, lahirlah seorang putra bernama Lalu Jumrah alias Haji Lalu Khairuddin. Dari pernikahan yang keempat lahirlah 4 orang keturunan. Yang pertama Lalu Suparap alias Mami Supratman almarhum. Yang kedua Bayi Zulaiha alias Ina Zainal almarhumah. Yang ketiga Lalu Supayang alias Mami Karniati atau Haji Lalu Ibnu Soleh Tamimi. Beliau dalam keadaan kurang sehat, maka sehingga beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Lalu Kahfi alias Lalu Nuh atau yang kita kenal ya guru kita Maminda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Nuh. Dan dari pernikahan kelima dengan Ina Hafiz lahirlah 2 orang putri dan putra, yaitu Bayi Zainab dan Lalu Ishak. Nah, nama Lalu Kahfi rupanya tidak melekat pada diri beliau sampai umur 10 tahun. Karena dalam kepercayaan masyarakat Sasak khususnya wilayah selatan Niki, nama itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental, sehingga diputuskanlah untuk mengganti nama beliau menjadi Lalu Nuh. Ini sekitar umur beliau 9 tahun nama beliau diganti. Ya setelah itu ternyata kondisi kesehatan beliau mulai membaik sampai dengan beliau masuk sekolah rakyat 6 tahun. Dan keyakinan yang kuat dalam diri beliau ini memang merupakan karakter yang melekat sejak kecil. Dan inilah yang mendorong beliau untuk mengikuti teman-teman beliau serta para pendahulu beliau itu untuk menuntut ilmu di pondok pesantren Selaparang Kediri tanpa sepengetahuan orang tua beliau. Ini awalnya tidak diketahui, tetapi setelah 1 tahun di situ dijenguk, barulah beliau diberikan restu untuk pondok di Kediri Lombok Barat. Selain karakter keyakinan itu, dalam diri beliau juga ada sikap dermawan dan murah hati yang tertanam sejak kecil. Sehingga setiap perbekalan yang dikirimkan kepada beliau itu selalu dinikmati dengan teman-teman beliau di pondok. Kemudian kami sampaikan bahwa beliau menimba ilmu pada mendiang guru kita Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman Kediri, Bapak Tuan Guru Haji Abdul Karim, Bapak Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi, Bapak Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi, dan termasuk juga kepada Al-Makurlah Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Yahya Al-Kalimi yang pada saat itu juga menjadi guru muda di Pondok Pesantren Selaparang Kediri, yang selanjutnya menjadi guru beliau dalam ilmu tasawuf, yaitu Tarikat Naqsabandiyah Qadiriyah Hidriyah. Bagian kedua pernikahan Al-Makurlah. Al-Makurlah Bapak Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Nuh itu menikah sebanyak 10 kali. Ini mungkin banyak kita terkejut. Jadi dulu Bapak Bupati pernah bertanya kepada almarhum, apa resepnya Pak Tuan Guru, kenapa bisa sehat? Beliau dengan tenang menjawab, balet. Ini jawaban yang singkat dari Al-Makurlah sebagai kenang-kenangan kita para jamaah ini. Pernikahan beliau yang pertama dengan Bayi Rumintan almarhumah
Ini beliau berasal dari wilayah Kopang, Lombok Tengah, itu pada tahun 1965. Dan dari pernikahan pertama ini dikaruniai 6 orang keturunan, 5 orang putri dan 1 orang putra. Untuk perincian nama mungkin tidak bisa kita bacakan pada kesempatan ini.